Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Utari. Saya dari Prodi Ilmu Lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia dari pertemuan pertama sampai ke-15 sebagai ujian akhir semester saya. Hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia merujuk pada perubahan, penyesuaian bahasa Indonesia seiring berjalannya waktu. Bahasa ini terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan komunikasi masyarakat yang dinamis. Beberapa aspek penting dari perkembangan bahasa Indonesia adalah: 1. Penyerapan kosakata baru. Bahasa Indonesia terus menyerap kosakata dari bahasa asing, seperti bahasa Inggris, seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Misalnya kata internet, selfies, dan startup. 2. Perubahan dalam gaya bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia semakin fleksibel, baik dalam situasi formal maupun informal. Gaya bahasa yang lebih santai banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial. Peningkatan dalam fungsi sosial. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku dan budaya. Bahasa ini juga digunakan berbagai bidang seperti pendidikan, pemerintahan, dan media. Pertemuan kedua adalah sikap berbahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia merujuk pada cara kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam berbagai konteks komunikasi. Sikap ini meliputi: 1. Menghargai bahasa. Menggunakan bahasa Indonesia secara sopan dan sesuai dengan kaidah yang berlaku, baik dalam situasi formal maupun non-formal. 2. Kesadaran dalam berbahasa. Menyadari pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi yang jelas, efektif, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. 3. Kreativitas. Menciptakan dan mengadaptasi bahasa untuk kebutuhan komunikasi yang lebih relevan, seperti dalam menulis atau berbicara di media sosial. 4. Menghormati keberagaman. Menerima perbedaan dialog, logat, dan penggunaan bahasa daerah, namun tetap menjaga kesatuan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Secara keseluruhan, sikap berbahasa Indonesia mencakup penggunaan bahasa yang tepat, santun, dan sesuai dengan situasi yang ada, serta mencerminkan identitas nasional. Pertemuan ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan akademik, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk penanaman nilai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penghela dalam penyebaran dan pemahaman berbagai ilmu. Penanaman nilai. Bahasa Indonesia sebagai pengantar di pendidikan tinggi yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan dan menerima berbagai gagasan dan nilai-nilai akademik. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk penyampaian fakta, tapi juga mengenali dan menginterpretasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebudayaan yang terkandung dalam setiap ilmu. Pertemuan ketiga, teks dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai dan hakikat bahasa Indonesia sebagai penghela ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan akademik, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk penanaman nilai dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai penghela dalam penyebaran dan pemahaman berbagai ilmu. Penanaman nilai. Bahasa Indonesia sebagai pengantar di pendidikan tinggi yang memungkinkan mahasiswa untuk menyampaikan dan menerima berbagai gagasan dan nilai-nilai akademik. Dalam konteks ini, bahasa Indonesia tidak hanya digunakan untuk penyampaian fakta, tapi juga mengenali dan menginterpretasikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebudayaan yang terkandung dalam setiap ilmu. Hakikat bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memungkinkan mahasiswa untuk mengakses ilmu pengetahuan secara efektif dengan menggunakan bahasa yang jelas, tepat, dan sistematis. Konsep-konsep ilmiah yang dapat dipahami dengan mudah. 2. Bahasa sebagai penghela ilmu. Bahasa Indonesia bukan hanya alat untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun dan mengorganisasi pengetahuan. Di dunia akademik, bahasa Indonesia digunakan untuk menyusun argumen, menyampaikan teori, serta menghubungkan berbagai disiplin ilmu yang memungkinkan terjadinya kemajuan dalam dunia pendidikan. Pertemuan keempat, menjelajahi dunia pustaka melalui sumber referensi digital, memberikan
kemudahan bagi mahasiswa untuk mengakses informasi akademik secara cepat dan efisien. Sumber referensi digital meliputi jurnal ilmiah, e-book, database akademik, video pembelajaran, dan repository digital. Keuntungan: 1. Akses lebih mudah. 2. Sumber terpercaya. 3. Pembaruan cepat. 4. Pemilihan beragam. Akses mudah, dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sumber terpercaya, informasi berasal dari penerbit atau institusi akademik terpercaya. Pembaruan cepat, informasi lebih update dibandingkan sumber cetak. 4. Pilihan beragam, tersedia berbagai format seperti artikel, buku, video, dan lain-lain. Pertemuan kelima adalah teori presentasi ilmiah. Teori presentasi ilmiah mencakup cara menyampaikan informasi secara sistematis dan jelas kepada audiens dengan menggunakan bahasa yang tepat, struktur yang logis, serta dukungan visual yang relevan. Tujuannya adalah untuk mempermudah pemahaman dan menarik perhatian audiens terhadap hasil atau temuan penelitian. Teori presentasi ilmiah berfokus pada cara efektif menyampaikan informasi ilmiah agar mudah dipahami dan menarik oleh audiens. Pertemuan ke-6 dan ke-7 adalah mendesain proposal. Mendesain proposal kegiatan berarti merancang sebuah dokumen yang berisi perencana pelaksanaan suatu kegiatan atau proyek secara terstruktur. Proposal ini menjelaskan tujuan, langkah-langkah yang akan diambil, sumber daya yang akan dibutuhkan, serta anggaran yang diperlukan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan agar pihak disetujui, misalnya sponsor atau pihak yang memberi izin. Memahami pentingnya kegiatan tersebut dan mendukungnya. Mendesain proposal kegiatan adalah proses membuat rencana tertulis untuk suatu kegiatan yang mencakup 1. Tujuan, 2. Deskripsi kegiatan, 3. Waktu dan tempat, 4. Peserta, 5. Anggaran biaya yang dibutuhkan. Pertemuan ke-9 dan ke-10 melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. 1. Melaporkan. Buat laporan formal berisi tujuan, proses, hasil, dan kesimpulan kegiatan. 2. Sertakan bukti pendukung seperti data, foto, atau grafik. Mempresentasikan. Sampaikan poin utama hasil kegiatan secara singkat dan jelas. Gunakan media visual untuk mendukung penyampaian. Laporan merekam detail kegiatan, sedangkan presentasi menyampaikan inti hasil secara ringkas kepada audiens. Pertemuan 11 dan 12. Mendesain proposal penelitian. Pilihlah topik 1. Pilih topik dan masalah. Tetapkan fokus penelitian yang relevan dan spesifik. 2. Rumusan masalah dan tujuan. Susun pertanyaan dan tujuan penelitian secara jelas. 3. Kajian pustaka. Tinjau teori dan penelitian terkait untuk mendukung konteks. 4. Metode penelitian. Jelaskan pendekatan sampel, instrumen, dan analisis data. 5. Jadwal dan anggaran. Rencanakan waktu dan biaya penelitian secara realistis. 5. Sistematika. Ikuti struktur standar, pendahuluan, metode, dan penutup. Proposal adalah rencana sistematis untuk menjawab semua masalah penelitian. Pertemuan ke-13 dan 14. Melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. 1. Melaporkan. Susun laporan formal yang mencakup pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Sertakan data pendukung seperti tabel, grafik, atau diagram. 2. Mempresentasikan. Sampaikan poin utama hasil penelitian secara ringkas dan menarik. Gunakan media visual untuk mendukung penjelasan. Laporan mendokumentasikan secara rinci, sedangkan presentasi menyampaikan esensi penelitian kepada audiens. Pertemuan ke-15. Menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah. Menulis. Susun artikel ilmiah berdasarkan hasil laporan, meliputi abstrak, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Gunakan bahasa formal, ringkas, dan sesuai format tujuan. Mempresentasikan. Sampaikan inti artikel, latar belakang, metode, dan kesimpulan secara singkat. Gunakan media visual yang menarik dan relevan. Artikel menyajikan hasil penelitian untuk publikasi, sedangkan presentasi menyampaikan inti artikel secara langsung kepada audiens.